Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita sedikit murojaah pelajaran yang lalu, yaitu bab takut dari kesyirikan. Di antaranya Syekh Muhammad As-Saqub dalam syarah beliau menyebutkan beberapa jenis dari syirik. Sebagaimana tauhid ada 3 macam, demikian pula syirik ada 3 macam. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah pada rububiyahnya, atau menisbatkan sesuatu dari rububiyah Allah kepada selainnya, seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta dan lain-lain. Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberi rizki pada kalian dari langit dan dari bumi? Tidak ada sembahan kecuali Dia, dan bagaimana mungkin kalian itu berpaling? Jadi pertanyaannya ini adalah istifham ingkari, ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Apakah ada pencipta selain Allah? Nah, berarti nggak ada, ya. Namanya istifham ingkari. Bertanya tapi untuk mengingkari. Itu mengingkari tidak ada, ya, mengingkari adanya pencipta selain Allah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Itu membantah atau mengingkari adanya pencipta selain Allah. Namanya istifham al-ingkari. Yang pertama, maka di dalam bab-bab yang setelahnya nanti makan ada di situ apa? Orang yang menisbatkan hujan kepada bintang, ini termasuk syirik. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan itu hanya Allah, yaitu syirik dalam rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, syirik dalam asma wa sifat, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam sesuatu darinya, dari nama dan sifat-sifat tersebut. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Dia. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Jadi kita tidak boleh menganggap ada sesosok makhluk yang dia memiliki sifat yang sempurna, yang enggak pernah lupa. Bahkan Nabi sendiri lupa. Ya, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa membaca surat, dibenerin. Itu Nabi.
Ya. Cuman Nabi itu lupanya jarang, nggak kayak kita, sering lupa. Kalau Nabi jarang lupa. Ya, sesekali. Ini menunjukkan hikmah Allah. Ya, supaya bagaimana kalau kita lupa. Jadi dicontoh. Makanya ada namanya sujud sahwi. Coba kalau Nabi nggak pernah lupa, ya udah tidak ada sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa bingung. Bagaimana kalau imamnya lupa? Ya. Ini namanya kesyirikan dalam nama dan sifat-sifat. Artinya tidak ada sesuatu yang memiliki sifat yang sempurna daripada Allah Azza wa Jalla, kecuali hanya Allah. Yang ketiga yaitu syirik dalam uluhiyah atau ibadah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan uluhiyah seperti sholat, berdoa, istighosah, minta tolong, menyembelih dan lain-lain. Jadi kalau ada orang menyembelih kepala kerbau, campakkan ke laut, atau menyembelih buat patung dan sejenisnya, maka dia syirik dalam uluhiyah. Bisa jadi ini ada orang suruh bawa ayam dulu kan ke orang pintar. Untuk apa? Sama dia disembelih untuk jin. Nah ini juga syirik. Adapun makna secara khusus, syirik adalah an yattakhiza lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah, kama yad'u Allah. Seseorang menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, dia memintanya sebagaimana dia meminta kepada Allah. Ini makna secara umum. Syirik dalam doa. Itu tadi syirik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian adapun pembagian yang lain terbagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Yang kita sudah bahas kemarin. Di antara syirik besar, contoh-contohnya ada 4. Yang pertama syirik dalam berdoa. Contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan apabila mereka mengendarai kapal, mereka hanya mohon kepada Allah dengan ikhlas. Tetapi jika tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka itu syirik. Surah Al-Ankabut ayat 65. Para ulama menyebutkan, jadi kalau antum, kalau ya ikhwan semuanya ingin merasakan sesuatu yang paling ekstrim, paling memacu adrenalin, berlayar ke laut dengan ombak yang sangat keras. Ya pada saat itu tidak ada lagi tempat tawakal kecuali pada Allah. Zaman dulu belum ada pesawat. Mungkin kalau sekarang ketika di atas pesawat, suasana sedang kacau, pesawatnya mau jatuh, itu kebanyakan orang udah gak ingat siapa-siapa lagi kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tatkala ketika mereka sudah sampai ke daratan, mereka kembali lagi kepada kesyirikan. Makanya disebutkan dalam Qawaid Al-Arba oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya kesyirikan umat terdahulu itu hanya ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah mereka ingat sama Allah. Tapi kesyirikan zaman sekarang lebih parah. Mau senang, mau sulit, tetap syirik. Gak ingat sama Allah. Ya. Senang dia gak ingat, sulit juga gak ingat. Tetap syirik, kedukun dia. Syirik yang kedua yaitu syirik dalam niat, maksud dan tujuan. Kehendak dan maksud. Yaitu seorang beramal ya dengan amalannya, tapi dia niatnya itu dunia atau riya atau sum'ah. Itu dalam surat Hud ayat 15 sampai 16.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan penuhi untuk mereka itu amalan-amalan mereka di dalam dunia itu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Makanya orang kafir itu balasan perbuatan baik mereka diselesaikan di dunia, dapat pahalanya di dunia aja, di akhirat sudah habis. Mereka dapat pujian, mereka selamat, ya mereka sehat ketika mereka berbuat baik, sudah selesai. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang tidak memiliki apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habitu ma sanau fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batallah apa yang mereka perbuat dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau orang muslim itu tujuan utamanya akhirat, itu nanti dibalas di akhirat, bukan di dunia ya. Walaupun di dunia ini adalah busro al-ajil mu'min, kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin, bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan, yaitu diantaranya menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ayatnya misalnya dalam surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Oleh sebabnya para ulama menyebutkan ya bahwasanya bid'ah itu hampir mirip dengan kesyirikan. Kenapa? Karena yang membuat syariat hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya tujuan iblis itu yang pertama kali menjatuhkan manusia kepada syirik. Kalau nggak bisa baru kepada bid'ah. Kalau nggak bisa pada dosa-dosa besar yang lain selain dua itu. Nggak bisa juga disibukkan dengan perkara yang mubah, sehingga melalaikan mereka dari kewajiban. Kemudian yang keempat, syirik dalam cinta. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Oleh karenanya kalau kita ingin merasakan manisnya iman, yaitu seorang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Itu nomor satu. Tidak mencintai yang lain melebihi dari keduanya. Kemudian pembahasan yang lalu kita membahas tentang riya. Disebutkan di dalam musannaf, yaitu Kutubus Sunan, ya, dari hadis Mahmud bin Labid secara marfu. Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dalam Su'ab, disesuaikan oleh Syekh Al-Albani. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka ketika ditanya, Nabi bersabda riya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang berbuat riya,
Iza juziyan nasu bi amalihim, ketika ketika manusia itu diberikan balasan atas amalan-amalan mereka, Allah berfirman, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang kalian itu riya kepada mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian mendapati di sisi mereka itu balasan. Maka hadis ini peringatan, ya, Nabi memperingatkan kita umatnya dari kesyirikan dan takut menimpa mereka, khawatir. Walaupun pertama sekali Nabi itu mengabarkan kepada para sahabat yang merupakan sebaik-baik manusia setelah, ya, para nabi. Walaupun demikian Nabi khawatir syirik itu menimpa mereka. Nah, itulah mukadimah dari pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita baca saran Syekh Fauzan. Mengapa penulis membawakan bab ini, bab yang kelima? Ketika penulis rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, menyebutkan di dalam bab-bab yang terdahulu tentang tauhid, keutamaannya dan apa yang wajib takut dari lawannya, yaitu kesyirikan, maka beliau menyebutkan di bab ini, yaitu seorang yang telah mengenal tauhid semestinya dan seharusnya dia tidak mencukupkan untuk dirinya sendiri, bal yajibu alaihi an yad'u'a ila Allah taala, tetapi dia wajib untuk berdakwah kepada Allah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat yang baik, sebagaimana inilah jalannya para rasul dan para pengikut mereka. Jadi misalnya kalau kita ke tempat yang indah, yaitu surga, tapi kita cuma sendirian, sampai sana tengok, nggak ada keluarga, nggak ada teman, kira-kira betah nggak situ? Nggak betah. Ketika kita misalnya mendapatkan sesuatu yang paling enak, makanan, misalnya pasti kita ingat anak istri kita kan, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita. Misalnya kita umroh, kenapa kita nggak ngajak-ngajak ini orang-orang yang kita cintai? Apalagi nanti di surga, kita akan kesepian, ya, tanpa kita melihat saudara, ya, keluarga-keluarga kita. Penulis membawakan dalil yang pertama, yaitu surat Yusuf 108. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Syekh Fauzan menyebutkan, hafizahullah, ad-du'a di sini adalah dakwah, yaitu mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah, kepada tauhidillah, mentauhidkan Allah, beriman kepadanya, dan dengan apa yang dibawa oleh para rasul yang merupakan konsekuensi dari syahadah. Atau kita langsung saja masuk ke makna global ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya, agar mengabarkan manusia tentang jalannya, thariqahnya beliau dalam berdakwah, dan sunnahnya, yaitu jalannya,
yaitu dakwah kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu, keyakinan dan burhan, petunjuk. Ya. Dan setiap orang yang mengikuti beliau mengajak kepada apa yang beliau seru, apa yang beliau dakwahkan di atas ilmu, keyakinan dan burhan, dalil, petunjuk, bukti yang terang. Dan bahwasanya beliau dan para pengikutnya mensucikan Allah dari kesyirikan pada kerajaannya dan dari kesyirikan di dalam ibadah kepadanya, dan mereka itu berlepas diri dari orang yang syirik kepada Allah walaupun para kerabatnya sendiri, kerabatnya yang paling dekat, ya, keluarganya yang paling dekat. Kenapa ayat ini dibawakan di dalam bab ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini thariqah, jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang pertama sekali adalah dakwah kepada tauhid, syahadat la ilaha illallah di atas ilmu terhadap apa yang didakwahkan. Di dalam ayat ini juga kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah yang merupakan judul bab ini. Ya. Itulah jalan Nabi. Jadi kalau kita mengikuti Nabi SAW, yang pertama sekali tauhid dulu, imannya dulu diberesin. Ma istafadu minal ayah, apa yang dapat kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, bahwasanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah thariqah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jadi bukan mengajak kepada diri sendiri, kepada kelompok atau kepada organisasi tertentu, ya. Jadi yang menjadi wala wal baroknya adalah akidah, bukan yang lain. Yang kedua, bahwasanya wajib kepada seorang dai untuk menjadi alim yang mengerti apa yang didakwahkan kepadanya dan mengerti apa yang dia larang. Jangan dia ragu-ragu atau setengah-setengah melarang tapi dia nggak tahu dalilnya, larangannya haram apa enggak. Memerintahkan demikian juga, ya. Dia nggak tahu hadisnya sahih apa dhaif apa bagaimana. Kalau dia nggak tahu, diam aja, ya. Nggak usah memerintahkan orang, gitu ya. Dia harus belajar dulu mencari dalilnya yang kuat. Yang ketiga, at-tanbih walal ikhlas. Nah, ini penting. Peringatan atau perhatian kepada ikhlas di dalam dakwah. Yaitu seorang dai, maksud dari tujuan dia berdakwah, mengajak orang, ya, adalah wajah Allah. Bukan bermaksud dengan dakwanya tadi adalah memperkaya diri, memperoleh harta yang banyak atau kedudukan atau pujian dari manusia, atau berdakwah kepada kelompok dan mazhab. Makanya di bab yang lalu kita sebutkan apa? Yang paling dikhawatirkan adalah syirik kecil, yaitu riya. Kenapa? Karena para dai itu dia kan tampilnya di depan, maka sangat sulit untuk lepas dari itu. Karena manusia itu apa? Suka untuk dipuji. Gak ada orang, ya, marah kalau ketika dipuji, kan, gak ada, kan. Tapi itu bukan tujuan utama. Ya, jangan jadikan itu, kalau nggak dipuji anda nggak mau, kalau nggak ada amplopnya anda nggak mau. Ya kan? Jangan jadikan tujuan utama. Kalau nggak dikasih, jangan nangis, ya kan? Besok nggak ngaji lagi. Gitu. Nah, pada zalika, tadi Ar-Rabi anal basirata faridatun, bahwasanya ilmu itu wajib. Sebagaimana dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ya. Sudah masuk di situ muslimahnya. Sudah masuk berarti. Kenapa? Li'anna
ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajib, karena mengikuti beliau itu wajib. Maka ittiba itu tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, yaitu dengan ilmu dan keyakinan. Yang kelima, husnut tauhid, bagusnya tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu mensucikan Allah Azza wa Jal. Kalau kita belajar tauhid, berarti kita belajar bagaimana beradab dengan Allah, cara mengagungkan Allah, agar kita jangan syirik, jangan menodai kehormatan Allah Azza wa Jal. Yang keenam, jeleknya kesyirikan, li'annahu musabbatun, yani sabba yasubbuh, mencela Allah Azza wa Jal. Yang ketujuh, wajibnya menjauhi kesyirikan. Itu seorang muslim wajib menjauhi orang-orang musyrikin. Tidak bersandar atau tidak kembali bersama mereka, memohon pertolongan atau yang lainnya. Maka tidak cukup seorang itu hanya menjauhi kesyirikan, tapi dia masih enjoy bersama orang-orang musyrik. Tapi dia harus menjauhi kesyirikan dan ahlinya, para pengikutnya. Maksudnya dalam masalah agama. Ya, karena Nabi SAW sendiri bermuamalah dengan Yahudi. Bukan 100% boikot, bukan. Karena Nabi SAW meninggal, sedangkan baju besi beliau, rompi perang, itu tergadai di sisi orang Yahudi karena membeli bahan makanan pokok. Ya, karena beliau itu tahu kalau menggadaikan tempat kaum muslimin itu sama orang itu, para sahabatnya langsung dikasih aja, udah Nabi, nggak usah gadai-gadai lagi, dikasih. Jadi Nabi tidak ingin merepotkan kaum muslimin dan ingin menjaga kehormatan beliau. Beliau bermuamalah dengan Yahudi. Begitu. Kalau ada yang Islam itu lebih abdol. Kalau nggak ada lagi atau bagaimana, tidak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ini dalam masalah muamalat nggak apa-apa. Kemudian berikutnya penulis membawakan hadis tentang wajibnya dakwah kepada la ilaha illallah dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka yang pertama kali yang kau ajak mereka, yang kau serukan mereka itu adalah syahadat la ilaha illallah. Jangan yang lain-lain dulu. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullaha, dalam riwayat yang lain agar mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'u laka lidzalik, jika mereka telah menaatimu dalam masalah tauhid, fa'limhum, maka kabarkanlah mereka, anallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anallaha iftaradu alaihim shadaqatan. Itu tadi rukun yang kedua, salat. Kemudian rukun yang ketiga, jika mereka telah menaatimu untuk hal tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka itu sedekah, itu zakat, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan, diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Dan jika mereka menaatimu dalam masalah zakat, maka jauhilah harta yang paling berharga dari harta mereka.
Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada antara dia, yaitu doa orang yang dizalimi, orang kafir tadi yang dizalimi, orang yang dizalimi ya, walaupun di sini kafir atau muslim, apalagi muslim. Pokoknya orang yang dizalimin. Maka tidak ada antara doa tersebut dengan Allah hijab, itu penghalang. Kita langsung saja kita baca makna ijmali. Makna mufradatnya kita lompati aja ya. Karena di sini ada makna mufradat dari hadis tadi. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman sebagai pendai dakwah kepada Allah dan mengajarkan mereka. Jadi Mu'az ini terkenal dengan ahli fikih, pintar ya. A'lamu ummati bil faraid. Jadi dia termasuk ulamanya para sahabat. Rasamalahu al-khuttah, maka Nabi menggambarkan kepada Mu'az ini khuttah, planning, rencana yang dia itu yaitu Mu'az berjalan di atasnya dalam berdakwah. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya dia akan menghadapi kaum yang mereka itu ahlu ilmi, memiliki ilmu dan jidal, pandai berdebat, ahlu kitab. Apalagi orang Yahudi, ya, suka berkilah, suka berdebat, banyak tanya kepada para nabi mereka. Itu Bani Israel, ya. Minal Yahudi wan Nasara. Liyakuna ala uhbatin, agar Mu'az ini memiliki persiapan, memiliki bekal. Li munazaratihim, untuk mendebat mereka, berdialog, diskusi kepada mereka. Warad disubahihim, dan menolak, membantah syubhat-syubhat mereka. Yang pertama, mana tadi? Summa liyabda, lalu dia memulai dakwahnya dengan skala prioritas. Yang penting dulu, yang paling penting baru yang terpenting. Maka mengajak pada manusia itu, mengajak manusia kepada perbaikan akidah. Jadi kalau akidahnya sudah bagus, amalan-amalannya akan diterima. Tapi ketika dia akidahnya rusak, ya mau banyak pun ibadahnya itu, hajinya berkali-kali, puasanya sering, sholat malamnya sering, tapi akidahnya rusak, ini akan sia-sia, ya. Ketika dia masih berbuat syirik, ya habis semua pahalanya tadi, sia-sia kan. Percaya kepada benda-benda keramat, nah ini bahaya. Kemudian li'annahal asas, karena itu adalah asas. Bagaimana kalau asas kita geser, bisa gempa. Jadi bumi bergerak itu asasnya goyang, semua yang di atasnya tumbang semua, habis. Karena yang bergeraknya dari asas bawah, ya. Faiza inqadu lizalik, ketika mereka patuh pada hal tersebut, perintahkanlah mereka untuk mendirikan sholat. Karena dia adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Ya, masih ada 15 menit lagi ya. Dan ketika mereka telah menunaikan sholat, perintahkanlah para orang kaya mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka kepada orang-orang fakir sebagai bentuk muasah, hiburan, dan juga pemerataan sosial, ya, sehingga tidak terjadi kesenjangan dan juga pencurian, ya. Dan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian Nabi memperingatkan Mu'az agar memperingatkan ya dari apa? Mengambil harta yang paling baik. Karena yang wajibnya itu adalah yang pertengahan. Jadi yang paling baik nggak boleh. Misalnya zakat kambing 40
ekor kambing zakatnya setiap tahun 1. Jadi jangan kambing yang paling bagus, tapi yang pertengahan gitu. Kalau sapi 30 setiap tahun, kalau punya 30 ekor sapi berlalu setahun dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian beliau itu menganjurkan untuk berbuat adil. Kenapa? Karena adil itu lawannya apa? Zolim. Dan meninggalkan kezoliman, agar orang yang zolim tadi tidak berdoa, karena doanya itu mustajab. Itu suara apa ya? Nah, kita lanjut aja. Yang penting masih jelas suaranya kan? Nah, itu orang bangunan kali ya. Hadis ini dibawakan oleh penulis, anna awala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Bahwasanya yang pertama sekali seorang itu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan juga di sini ya mengandung yaitu mengutus para dai untuk berdakwah la ilaha illallah. Adapun faedah dari hadis ini yang pertama, disyariatkannya mengutus para dai kepada Allah. Ya, sebagaimana orang-orang Kristen, mereka itu melakukan at-tansir, ya kristenisasi kepada berbagai penjuru. Ya, bahkan mereka targetnya di situ, kalau belum ada yang masuk Kristen, mereka sampai mati di situ, baru boleh pulang. Ya, seperti itu targetnya. Nah, kalau nggak selesai, mereka nggak boleh pulang. Ya. Padahal mereka itu berdakwah di atas kebatilan. Yang kedua, bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama sekali, ya kewajiban yang paling awal dan yang pertama kali menyeru manusia di atasnya. Makanya Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, ya seandainya yang pertama kali turun kepada kami adalah larangan minum khamar dan larangan zina, maka akan sulit. Pasti orang terus-terusan aja. Tapi yang pertama kali turun adalah tentang surga dan neraka. Lihat surat Makkiyah itu, suratnya pendek-pendek, kebanyakannya masalah akidah. Juz 30 kebanyakannya surat Makkiyah tentang hari kiamat, surga dan neraka. Kalau imannya sudah kuat, disuruh apa saja akan nggih gitu ya, mau. Tapi kalau imannya belum kuat, disuruh apapun, suruh sholat, payah. Dia belum percaya sama akhirat gitu kan. Kemudian yang ketiga, makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah dan meninggalkan ibadah selainnya. Jadi tauhid itu dua rukun. Ya, nggak boleh salah satunya saja, harus dua-duanya. Beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Itu baru namanya bertauhid. Kemudian yang keempat, bahwasanya seorang itu sesungguhnya orang kafir itu belum dikatakan Islam kecuali dia mengucapkan syahadatain. Berbeda dengan orang yang sudah lahirnya ibu bapaknya Islam, ya nggak perlu dia syahadat lagi, karena hukum asalnya dia di atas fitrah. Tapi kalau orang non muslim dia mau masuk Islam, dia wajib bersyahadat, ya, ada saksinya gitu kan. Nah kalau kita nggak usah. Ini kebanyakan kita alhamdulillah orang tua kita sudah Islam. Makanya tadi syahadat yang pertama itu agar mereka bersyahadat. Itu dakwah yang pertama. Kemudian yang kelima, anal insana qad yakunu qari'an aliman. Bahwasanya manusia itu terkadang dia itu seorang qari, pembaca Al-Qur'an dan alim. Tetapi dia tidak mengerti makna la ilaha illallah. Atau dia mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya. Demikianlah seperti ahli kitab. Ahli kitab itu dia tahu Nabi Muhammad itu adalah
Rasul, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi mereka menyembunyikannya. Kemudian yang keenam, berkomunikasi dengan orang alim tidak sama dengan komunikasi dengan orang yang jahil. Maka Nabi itu mewasiatkan kepada Muaz, sesungguhnya engkau akan menghadapi ahli kitab. Jadi harus bersiap-siap, gitu ya. Jadi kadang mereka itu tidak cukup dalilnya dengan nas, dengan dalil nakli, tapi mereka lebih banyak nanti kayaknya dalil akli, karena mereka sudah tahu nasnya. Seperti seperti orang-orang sufi, orang-orang ateis, mereka nggak masuk kalau pakai dalil Al-Quran dan hadis. Makanya didebat dengan akal, ya seperti yang dilakukan oleh siapa? Zakir Naik dalam mendebat ya musuh-musuhnya atau lawan bicaranya. Kemudian at-tanbih ala annahu yanbaghi lil insan khususan ad-da'iyah, peringatan bahwa seharusnya bagi manusia, khususnya kepada para dai, agar mereka itu di atas ilmu dalam agamanya, agar mereka bisa lepas dari subhat orang-orang ya yang melemparkan subhat, yaitu dengan menuntut ilmu. Jadi dengan ilmu itu dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil, menepis subhat. Setelah itu baru ya menjauhi syahwat hawa nafsu. Dia sudah tahu tapi kalah dengan hawa nafsunya karena mengikuti syahwat. Nah, inilah dua penyakit tadi. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya salat merupakan kewajiban yang paling agung setelah syahadatain. Yang kesembilan, bahwasanya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah salat. Makanya dia rukun yang ketiga. Kemudian yang ke-10, penjelasan, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang fakir dan boleh hanya menyukupkan pada mereka saja. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan ada 8 asnaf gitu ya. Al-fuqara wal masakin, ibnis sabil, wa mu'amalat ya, wal mu'alaf qulubahum, wal amilina 'alaiha, wa fir riqab wal gharimin. Jadi ada 8, tapi kalau memang di suatu tempat itu miskinnya saja yang dibagi-bagi, enggak masalah. Jawazul iktisar alaihi. Kemudian yang ke-11, tidak boleh mengambil zakat dari yang paling baik kecuali dengan ridho pemiliknya. Kecuali si pemilik tadi mengikhlaskan ini aja yang untuk zakat. Nah, tapi kalau petugas zakat itu mengambil yang pertengahan, itu yang asalnya. Tapi ketika yang pemilik ya hewan ternak tadi atau orang yang mengeluarkan zakat tadi dia ingin dengan kerelaan hatinya, boleh. Kemudian yang terakhir yaitu peringatan dari kezaliman. Karena apa? Dakwah orang yang zalim itu mustajabah walaupun dia bermaksiat, walau kana asian. Jadi walaupun orang kafir, karena kita tidak dalam keadaan perang, ya kita nggak boleh menzalimi. Beda kalau dalam keadaan perang kondisinya, maka mereka halal untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Karena waktu tinggal 5 menit lagi, kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah 2 hadis lagi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.